bertanya Ustaz. Silahkan. Wah, bagus nih backgroundnya. Ustaz, saya Teguh dari Tangerang. Ustaz mau tanya di video Ustaz, video apa namanya podcast ya yang 24 hari bersama Rasulullah itu tidak digambarkan Rasulullah itu bekerja. Bagaimana Rasulullah itu menafkahkan istrinya, Ustaz? Nah, ini mungkin menjadi karena istrinya kan ada 9, Ustaz. Betul. Sehari-hari itu dari mana ininya nafkahnya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik. Semoga saya bisa mengikutinya. Baik ya. Jadi Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam memang dengan takdir Allah beliau berdagang dan sukses ya. Ketika sebelum menikah dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, beliau belajar dagang dari pamannya Abu Thalib ya, bapaknya Sayyidina Ali. Kemudian akhirnya Rasulullah sukses sehingga menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Nah, setelah menikah lebih sukses lagi ya. Ini dua konglomerat Mekah ini ya, Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah ya. Pasarnya itu bukan hanya kelas nasional. Beliau ini pengusaha internasional ya. Karena barang-barang niaganya itu ekspor ya ke utara sampai ke Suriah, ke selatan sampai ke Yaman ya, ke arah timur sampai ke Oman ya. Kalau di zaman sekarang ya itu sudah negara-negara banyak itu. Kalau dulu masih satu, Jazirah Arab namanya ya. Jadi kekayaan beliau hitungannya itu perputarannya sudah bukan juta-juta lagi ya, melainkan miliar, bahkan puluhan miliar kalau mau dihitung dengan uang sekarang. Artinya sukses ya, artinya beliau cakap dalam berdagang ya. Beliau ulet, tekun, dan juga rajin, disiplin. Sifat-sifat baik semua ya sebagai seorang pengusaha. Kemudian setelah menerima wahyu, maka dengan Al-Mudaththir itu ya, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Maka di situ stop, berhenti. Beliau diperintah oleh Allah fokus berdakwah 100% ya. Tidak boleh berdagang lagi atau usaha yang lain-lain. Urusan nafkah Allah sudah yang menjamin ya. Jadi kita bisa lihat hikmahnya kenapa sebelum kenabian Rasulullah sukses besar ini ya berdagang, itu untuk menjadi bukti bahwa memang Rasulullah itu pandai berdagang, memang beliau rajin, tekun ya. Ketika setelah menjadi nabi beliau itu tidak berdagang, bukan artinya nggak dagang ini karena malas gitu, atau karena ngandelin orang ya, mengharapkan belas kasihan orang. Enggak, seandainya boleh saja berdagang, masih dagang Nabi dan masih sukses sama ya, karena beliau masih sama seperti dulu, Muhammad yang sama ini sallallahu alaihi wasallam ya, pedagang yang sama, pengusaha yang sama. Namun memang perintah Allah. Jadi semua ini yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dilakukan Nabi ya memang wahyu. Nggak boleh daging, sudah nggak dagang ya. Jadi untuk menjaga fitnah dari orang yang mengatakan wah Nabi ini nggak punya pekerjaan, jangan malas, itu kita itu ya. Kalau kita begitu pantas, wajar ya, kita malas ya, kita ini ngandelin orang, mengharapkan belas kasihan orang. Kalau Rasulullah enggak ya. Buktinya apa? Buktinya sebelum kenabian beliau sangat tekun, sangat gigih, dan sangat sukses perniagaannya. Begitu. Nah, ini catatan saja ya untuk melanjutkan jawabannya. Jadi memang jawabannya Rasulullah tidak berdagang lagi ya, karena perintah dari Allah tersebut sejak awal kenabian ya. Kalau periode Mekah artinya beliau masih banyak tabungannya sebelum menjadi Rasul karena perniagaan sukses. Jadi itu tidak menjadi masalah. Nah, di periode Madinah lah ini ya, sebagaimana kita tahu kekayaan Rasulullah dan Sayyidatuna Khadijah ya, memang beliau pengusaha besar, tapi sedikit demi sedikit habis juga untuk dakwah. Apalagi ketika periode di embargo ekonomi itu selama 3 tahun ya,
itu betul-betul beliau itu subhanallah ya, membela agama Allah ini dengan seluruh jiwanya, hartanya ya. Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah itu semuanya begitu. Nah, akhirnya pindah ke Madinah, habis nggak bawa apa-apa ya. Maka Allah mengatur, kalau Allah mau tentu bisa saja ya, Allah siapkan makanan setiap hari datang ke rumahnya Nabi, turun dari langit seperti yang dilakukan kepada Sayyidatuna Maryam ya, ibunya Nabi Allah Isa. Kan bisa begitu ya, tiap hari datang makanan dari surga, tiap hari datang makanan dari surga. Itu Sayyidatuna Maryam bukan nabi ya, apalagi kepada nabi, apalagi ini kepada Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi ya. Kenapa nggak bisa? Justru lebih bisa ya. Namun memang Allah ingin memberikan hikmah bahwa kepada Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam ada jalan-jalannya, ada sebab-sebabnya ya. Jadi makanan itu tidak turun dari langit ya, rezeki tidak turun dari surga, melainkan ada sebab-sebabnya. Nah, yang pertama sebab-sebabnya, sebab-sebab rezeki yang akhirnya datang kepada Rasulullah itu ya sallallahu alaihi wasallam, itu dari rampasan perang ya, yang disebut ghanimah ya. Ghanimah ini dalam Quran disebutkan 1/5 ghanimah itu ya. Fa'anna lillahi khumusahu walir rasul, untuk Allah dan untuk Rasul 1/5 daripada harta rampasan perang kalian ya. Jadi ini besar loh jumlahnya ya, karena orang dulu itu, orang Arab kalau perang dia bawa senjata yang mahal-mahal ya, budak yang bagus-bagus dibawa semua ya, pakaian baju perang yang berkualitas tinggi ya. Memang perang itu adalah pertaruhan hidup dan mati ya, harta dibawa begitu, orang zaman dulu begitu. Maka kalau kalah ya sudah, semuanya dirampas oleh pihak yang menang ya, aturan perang seperti itu. Kalau menang ya untung banyak ya. Contohnya dalam perang Badar, kaum muslimin itu untung besar, artinya membawa ghanimah yang besar, kurang lebih 50.000 dinar emas ya, 50.000 dinar emas. Nah, dengan aturan Quran, khumusahu 1/5 ya, khumusnya berarti untuk Rasulullah sendiri berapa itu? 10.000 dinar ya, kan 50.000 dibagi 5, 10.000 dinar untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 10.000 dinar kalau pakai uang sekarang ya, teman-teman suka beli dinar emas ya sekarang ya, sudah lagi viral itu investasi emas. 1 dinar itu kurang lebih 4 juta lah kalau uang zaman sekarang. Berarti kalau 10.000 kurang lebih 40 miliar ya. Itu bagian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk 1 kali perang ya, untuk 1 kali perang tuh, subhanallah. Jadi emang besar pendapatannya Nabi, banyak ya, uangnya Nabi itu banyak. Namun ya begitulah Rasulullah ya, Nabi kita semua ya, beliau punya uang sebanyak apapun nggak ada yang nginep di rumahnya ya, dapat pagi malam sudah habis ya, tidur nggak punya uang lagi, subhanallah ya. Dari dermawannya beliau ya, angin yang berhembus masih kalah dengan hembusan kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu satu ya dari ghanimah. Jadi rampasan perang itu banyak. Yang kedua dari hadiah, hadiah dari para sahabat ya. Jadi para sahabat itu tergerak hatinya untuk memberi hadiah. Setiap hari mereka bertamu kepada Rasulullah, bawa hadiah, ada aja yang dibawa ya. Yang petani bawa hasil panennya, yang peternak bawa hewan-hewan ternaknya ya, yang pedagang bawa uang berdinar-dinar, beratus-ratus dinar, berpuluh-puluh dinar ya. Itu nggak bisa di stop itu ya, karena mereka menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mereka sama Rasulullah itu lebih cinta daripada sama dirinya sendiri, sama keluarga ya. Kalau dapat rezeki ya mereka pengen Rasulullah yang pertama kali menikmati gitu, baru kemudian keluarganya di rumah tuh. Saking begitunya tuh rasa cinta yang kayak begitu ya, luar biasa. Nggak kita ketemu ya rasa cinta seperti itu kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya.
Nah ini juga nggak bisa di stop ya. Ini juga puluhan juta, ratusan juta hewan ternak. Kalau kita mendengar hadis-hadis itu, kalau sahabat bercerita, ya Rasulullah saya butuh unta nih, saya pengen safar. Nabi dermawan memberikan onta, ini onta ya. Karena waktu itu memang Nabi sedang punya onta ya. Nabi sedang punya baju yang bagus ya, diberikan sahabat ya. Nabi pakai baju yang biasa lagi ya. Sudah punya unta yang bagus disedekahkan kepada sahabat. Nabi pakai hewan yang biasa-biasa lagi. Ya itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya. Dunia itu nggak ada apa-apanya di depan mata beliau ya. Sebanyak apapun habis lagi untuk istrinya, untuk keluarganya. Ya itu secukupnya saja. Yang sudah kita bahas itu rumahnya ya seperti itu, makanannya ya kalau ada dia makan, kalau nggak ada maka beliau puasa ya, subhanallah, luar biasa. Ya padahal hadiah itu banyak dari para sahabat, itu terus menerus mengalir ya sampai Quran, sampai Allah turunkan ayat qul la as'alukum alaihi ajra. Wahai Nabi, katakan kepada para sahabatmu, la as'alukum alaihi ajra. Ya, saya tidak meminta bayaran dari kalian, begitu ya. Artinya jangan merasa ada kewajiban harus membayar Nabi ya, walaupun memang mereka nggak merasa kewajiban, itu memang cinta saja ya, cinta kepada Nabi, dan mereka memberi hadiah terus menerus ya, subhanallah. Kalau yang diberikan sedekah diterima sama Nabi, tapi Nabi nggak makan sedikit pun ya, langsung dibagikan lagi pada kaum muslimin. Tapi kalau yang diberikan hadiah, wah itu dinikmati sedikit oleh Nabi dan keluarga, sisanya untuk kaum muslimin lagi, sama muter-muter lagi ke situ ya, subhanallah. Jadi begitu ya, bagaimana sumber nafkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik.